Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting untuk melaksanakan seminar proposal atas nama Saudari Rahma Tricahyani dan Saudari Najwa Fania Budiani. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat beliau di akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Dr. Imelda Fajriati MSI selaku penguji bagi Saudari Najwa dan juga pembimbing bagi Saudari Rahma Tricahyani, dan yang saya banggakan para mahasiswa yang akan melaksanakan bukan munakosah ya, proposal pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu, Saudari Rahma sudah siap? Insya Allah siap, Bapak. Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Saudari Najwa, Saudari Najwa, Najwa sudah siap? Halo, Saudari Najwa sudah siap? Siap, Bapak. Oke, dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, uji coba dulu Saudari Rahma, coba dihidupkan dulu anunya, apa namanya, PPT-nya. Baik, Bapak, sebentar. Apakah sudah masuk? Oke, Sudah terlihat? oke, sudah terlihat. Saudari Najwa, coba PPT-nya. Baik, Bapak. Oke, baik. Pada seminar kali ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kepada Saudari Rahmi dan juga Saudari Najwa, masing-masing 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi masukan pertanyaan dan juga konfirmasi dari audiens terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ada pertanyaan dan juga konfirmasi dari penguji Ibu Imelda. Kemudian nanti kalau waktunya masih cukup akan masukkan pula dari saya. Baik, mari kita mulai seminar proposal kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja sesuai urutan ya, Saudara Rahma Tricahyani terlebih dulu dengan judul Sintesis Nanokomposit ZNO Silika Aerogel berbasis abu kulit jagung (CA-MAIS-L) untuk aplikasi fotokatalis degradasi metilen biru. Kepada Saudari Rahma Tricahyani saya persilahkan. Sekarang jam 1.15, selesai jam 1.30. Yuk silahkan, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Endar Disiplin MSc selaku dosen penguji, Ibu Dr. Imelda Fajriati MSI selaku dosen pembimbing, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rahmat Cahyani dengan NIM 221060-340 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sintesis Nanokomposit ZNO Silika Aerogel berbasis abu kulit jagung CA-MAIS-L untuk aplikasi fotokatalis degradasi metilen biru yang dilatar belakangi oleh limbah industri menghasilkan zat warna
Limbah industri menghasilkan zat warna yang menimbulkan polutan organik yang sulit untuk didegradasi secara alami. Selain itu juga dapat menimbulkan rusaknya ekosistem, efek mutagenik bagi manusia yang mengonsumsi. Zat warna yang banyak ditemui dalam limbah industri tekstil yaitu metilen biru. Zat warna dapat mengalami dekomposisi dengan bantuan cahaya matahari, tetapi lambat karena intensitas sinar UV ke bumi itu rendah. Oleh karena itu, adanya pembaruan yaitu fotodegradasi yang memiliki prinsip penguraian suatu senyawa dengan bantuan fotokatalis dan sinar UV. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Huta Barat 2012, bahwa ZNO dapat menyerap sinar matahari dan energi foton dalam jumlah yang lebih banyak dibanding TiO2. Namun, memiliki kelemahan juga, yaitu kompatibilitas antara partikel yang rendah, jadi rentan mengalami aglomerasi sehingga mengurangi luas permukaan aktif, sehingga diperlukan pendukung seperti silika untuk menjaga stabilitas partikel ZNO. Contohnya yaitu silika aerogel dari kulit jagung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutomima 2020, silika aerogel itu memiliki densitas yang rendah, luas permukaan yang besar, kemudian konduktivitas termal rendah sehingga memungkinkan untuk melakukan absorbensi. Silika aerogel dapat dihasilkan dari kulit jagung melalui reaksi NaOH dan presipitasi asam sitrat berpotensi sebagai fotokatalis. Kemudian proses sintesis no-composite ZNO silika aerogel dilakukan dengan menggunakan metode sol gel dan dikalsinasi pada suhu 450 derajat Celcius selama 3 jam. Penelitian ini akan mempelajari pengaruh variasi waktu kontak dan konsentrasi awal larutan metilen biru terhadap efisiensi fotodegradasi. Untuk batasan masalahnya yaitu senyawa prekursor yang digunakan itu zinc asetat dihidrat, kemudian metode yang digunakan yaitu metode sol gel. Kemudian dengan metode sol gel itu dilakukan pada suhu kalsinasinya dilakukan pada suhu 450 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR, XRD, dan UV-Vis DRS. Aktivitas fotokatalis sebagai degradasi zat warna metilen biru diamati dengan parameter variasi waktu dan konsentrasi awal larutan metilen biru. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana sintesis silika aerogel berbasis abu kulit jagung untuk aplikasi fotokatalis degradasi metilen biru dengan metode sol gel pada suhu kalsinasi 450 derajat Celcius dan waktu kalsinasi selama 3 jam. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana karakterisasi nanokomposit ZNO silika aerogel itu dihasilkan dengan menggunakan FTIR, XRD, dan UV-Vis DRS. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana aktivitas nanokomposit ZNO silika aerogel tersebut untuk mendegradasi zat warna metilen biru pada variasi waktu dan konsentrasi awal larutan metilen biru. Untuk tujuan masalahnya, yang pertama untuk mengkaji sintesis silika aerogel berbasis abu kulit jagung sebagai pendukung nanokomposit ZNO untuk aplikasi fotokatalis degradasi metilen biru menggunakan metode sol gel pada suhu kalsinasinya 450 derajat Celcius dan waktu kalsinasinya selama 3 jam. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis karakterisasi menggunakan FTIR, XRD, dan UV-Vis DRS. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menguji aktivitas nanokomposit yang dihasilkan untuk mendegradasi zat warna metilen biru pada variasi waktu dan konsentrasi awal larutan metilen biru. Untuk manfaat penelitiannya, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang sintesis dan karakterisasi ZNO silika aerogel berbasis kulit jagung serta kemampuannya dalam mendegradasi zat warna metilen biru. Kajian pustaka yang pertama yang telah diteliti oleh Nazriati dan Wahidah pada 2023 dengan topik penelitian yaitu sintesis ZNO silika aerogel dari abu ampas tebu dengan metodenya yang digunakan yaitu lelehan garam dengan variasi rasio 1:1 dan 1:2. Hasilnya yaitu rasio 1:2 menghasilkan efisiensi degradasi metilen biru 69,12% dalam 60 menit. Dan karakterisasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan FTIR dan XRD. Kemudian persamaannya dengan penelitian saya yaitu penggunaan ZNO dan matriks silika untuk fotokatalis dan karakterisasi yang dilakukan. Kemudian untuk perbedaannya yaitu menggunakan ampas tebu dan metode lelehan garam dan rasio massa yang berbeda.
Kemudian yang telah diteliti oleh Dahlianti dan Octaviana pada 2023 dengan topik penelitiannya yaitu sintesis silika aerogel dari limbah tongkol jagung dengan metode sol gel, pertukaran kation, pengeringan tekanan ambien, modifikasi permukaan MTCS. Dengan hasilnya yaitu silika aerogel berpori amorf dengan diameternya 1 dengan diameter porinya 1 hingga 3 μm. Rendemennya 46,44% dan karakterisasi menggunakan FTIR dan XRD. Untuk persamaannya yaitu penggunaan limbah pertanian sebagai sumber silika aerogel, metodenya juga sama. Kemudian untuk perbedaannya yaitu memakai tongkol jagung, kemudian penggunaan modifikasi permukaan MTCS. Kemudian yang telah diteliti oleh Mekonnen dan kawan-kawan pada 2021 dengan topik penelitiannya yaitu nanokomposit ZNO silika aerogel untuk fotodegradasi metilen biru dengan metode yang digunakan yaitu sol gel dan dilakukan kalsinasi pada suhu 400 hingga 450 derajat Celcius. Hasilnya yaitu efisiensi degradasi lebih dari 90% dalam waktu 120 menit di bawah sinar UV. Kemudian partikel ZNO yang dihasilkan yaitu dengan ukuran 20 hingga 30 nanometer. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sintesis nanokomposit ZNO silika aerogel dengan metode yang sama dan suhu kalsinasi yang sama. Kemudian perbedaannya yaitu sumber silika menggunakan TEOS dan durasi TEOS dan durasi kalsinasinya berbeda. Untuk landasan teorinya, silika aerogel merupakan material dengan densitas yang rendah, luas permukaan yang besar, dan porositas lebih dari 90% yang disintesis menggunakan metode sol gel dengan pengeringan tekanan ambien. Maaf, Mbak, Nanokomposit sebentar. gimana? Ya. Langsung saja, Mbak, ke hipotesis. Oh iya, Pak. Baik. Untuk hipotesis penelitian, yang pertama, jika silika aerogel disintesis dari abu kulit jagung melalui metode sol gel dan digunakan sebagai pendukung ZNO, kemudian dikalsinasi pada suhu 450 derajat Celcius selama 3 jam, maka akan dihasilkan silika aerogel murni berpori tinggi yang terintegrasi secara baik dengan partikel ZNO. Kemudian yang kedua yaitu jika nanokomposit ZNO silika aerogel berbasis abu kulit jagung dikarakterisasi menggunakan FTIR, XRD, dan UV-VCRS, maka akan dihasilkan hasil analisis FTIR akan menunjukkan bahwa adanya interaksi ikatan kimia antara ZNO dan silika. Kemudian hasil analisis XRD akan mengonfirmasi fasa kristalin ZNO yang terdispersi dalam matriks silika amorf dan UV-VCRS akan menunjukkan celah pita energi yang sesuai untuk aktivitas fotokatalitik. Kemudian yang ketiga yaitu jika nanokomposit ZNO silika aerogel berbasis abu kulit jagung diaplikasikan sebagai fotokatalis untuk degradasi metilen biru, maka efisiensi degradasi metilen biru akan dipengaruhi secara signifikan oleh variasi waktu kontak dan konsentrasi awal metilen biru. Untuk metode penelitiannya, waktu dan tempat akan dilakukan pada bulan September hingga November di Laboratorium Terpadu FST UIN. Kemudian alat dan bahannya terlampir. Untuk metode penelitian yang pertama yaitu preparasi silika aerogel dari kulit jagung. Abu silika kulit jagung dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi NaOH, dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius sambil diaduk selama 1 jam, kemudian disaring, maka akan didapatkan filtrat natrium silikat, kemudian dititrasi hingga pH 7 dengan asam sitrat 2,5%, kemudian didiamkan selama 24 jam, maka akan didapatkan gel silika. Kemudian dicuci 3 kali dengan sentrifugasi 4000 rpm selama 5 menit, kemudian ditambahkan dengan air deionisasi, kemudian dikeringkan di oven pada 80 derajat Celcius selama 12 jam, lalu dihaluskan, maka akan dihasilkan serbuk silika aerogel. Kemudian yang kedua yaitu sintesis nanokomposit ZNO silika aerogel. Silika aerogel dimasukkan ke dalam metanol anhidrat, kemudian diaduk pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian akan dihasilkan dispersi silika aerogel. Kemudian seng asetat dihidrat
dilarutkan dalam metanol anhidrat, kemudian dituang ke dalam dispersi silika aerogel, kemudian diaduk pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam, maka akan dihasilkan larutan silika aerogel, kemudian dititrasi pada pH 11 dengan larutan NaOH, kemudian didiamkan selama 48 jam pada suhu ruang, kemudian akan menghasilkan gel. Gel tersebut dikeringkan dalam oven pada 90 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian dikalsinasi pada 450 derajat selama 3 jam. Maka akan didapatkan nanokomposit ZNO silika aerogel yang akan dikarakterisasi dengan FTIR, XRD, dan UV vis, DRS. Kemudian untuk uji aktivitasnya, yang pertama penentuan panjang gelombang maksimum metilen biru dengan konsentrasi 2, 3, 5, 10, 15 ppm, yang kemudian diukur absorbensinya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer, kemudian akan diperoleh panjang gelombang maksimumnya. Selanjutnya, pembuatan kurva standar larutan metilen biru dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan metilen biru pada konsentrasi 0, 2, 4, 6, dan 10 ppm dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum, maka akan diperoleh kurva kalibrasi. Selanjutnya yaitu pengaruh variasi waktu kontak. Metilen biru 50 ppm ditambahkan dengan nanokomposit ZNO silika aerogel, kemudian diaduk selama 30, 60, 90, dan 120 menit dengan 2 cara, tanpa penyinaran sinar UV dan dengan penyinaran sinar UV. Kemudian disaring, masing-masing disaring, kemudian akan didapatkan filtratnya yang akan dianalisis dengan spektrofotometer UV vis. Kemudian dihitung hasilnya. Kemudian untuk pengaruh variasi konsentrasi awal larutan metilen biru, yaitu dengan menambahkan larutan metilen biru dengan konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25 ppm ke dalam, ditambahkan dengan nanokomposit ZNO silika aerogel, kemudian diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer, dan kemudian disaring, maka akan didapatkan filtratnya yang kemudian dianalisis dengan spektrofotometer UV vis dan kemudian dihitung hasilnya. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Endar. Baik, berikutnya Saudari Najwa. Baik, Bapak. Waktunya 5 menit, sekarang 13.30, selesainya 13.45. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Dr. Imelda Fajriati, MSI, selaku dosen penguji, Bapak Endaruji Setiadi, MSc, selaku dosen pembimbing, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Najwa Fania Budianingsih dengan NIM 221060300051 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sintesis Edible Film berbasis pati beras ketan putih Oryza sativa glutinosa dengan penambahan pestisida gliserol titanium dioksida terhadap masa simpan buah stroberi Fragaria X ananasa. Yang dibelakangi oleh stroberi merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat dan bisa bertahan hingga 5-7 hari pasca panen. Akan tetapi, pada penyimpanannya masih terdapat kerusakan. Salah satu alternatif teknologi yang dapat digunakan yaitu edible film. Edible film merupakan alternatif karena bersifat biodegradable dan ramah lingkungan. Tapi tantangan dalam mencapai konsistensi dan kualitas yang optimal di berbagai kondisi penyimpanan masih perlu ditangani untuk memastikan efektivitasnya. Salah satu bahan pembuatan edible yang dapat digunakan adalah pati beras ketan putih. Beras ketan putih memiliki karbohidrat penyusun utama yaitu pati. Edible film yang terbuat dari pati biasanya bersifat sehingga diperlukan penambahan pestisida gliserol untuk memperbaiki karakteristik edible film menjadi elastis, fleksibel, dan tidak mudah rapuh. Penambahan raw akan mengatasi film dan menurunkan sifat penghalang film. Akan tetapi, belum menghasilkan hasil yang memenuhi standar, sehingga diperlukan filler TiO2 untuk memiliki karakteristik edible film.
Titanium dioksida akan membantu meningkatkan daya rekat serat alami ke matriks polimer. Batasan masalah pada penelitian yaitu 1. Jenis pati yang digunakan adalah pati beras ketan putih dengan konsentrasi pati sebesar 5% dari berat per volume. 2. Plasticizer yang digunakan yaitu gliserol dengan konsentrasi 30%. 3. Filler yang digunakan yaitu TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. 4. FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang terkandung pada edible film. 5. Karakterisasi yang dilakukan dalam edible film yaitu laju transmisi uap air, kadar air, kuat tarik, elongasi, dan modulation. Keenam, edible film diaplikasikan pada buah stroberi menggunakan metode coating. 7. Pengujian masa simpan pada stroberi dilakukan berdasarkan uji suhu bobot dan uji vitamin C pada buah stroberi. Yang kedelapan, beras ketan putih dan buah stroberi yang digunakan diperoleh dari swalayan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Bagaimana identifikasi gugus fungsi menggunakan FTIR pada edible film berbasis pati beras ketan putih dengan penambah filler TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% terhadap karakteristik fisik berdasarkan laju transmisi uap air dan kadar air. 2. Bagaimana pengaruh penambahan filler TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% terhadap karakteristik mekanik edible film berdasarkan parameter ketebalan, kuat tarik, elongasi, dan modulation. 3. Bagaimana penambahan filler TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% terhadap masa simpan stroberi berdasarkan uji susut bobot vitamin C. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengidentifikasi gugus fungsi menggunakan FTIR pada edible film berbasis pati beras ketan putih dengan bahan filler TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% terhadap karakteristik fisik berdasarkan parameter laju transmisi air dan kadar air. 2. Menganalisis interaksi penambahan filler TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% terhadap karakteristik mekanik edible film berdasarkan ketebalan, kuat tarik, elongasi, dan modulation. Yang ketiga, mengkarakteristik efek penambahan filler TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% terhadap masa simpan buah stroberi berdasarkan uji susut bobot dan uji vitamin C. Manfaat pada penelitian ini yaitu memperoleh komposisi terbaik pada filler TiO2 dalam edible film berbasis pati beras ketan putih, memperoleh informasi terkait fisik dan sifat mekanik edible film pati beras ketan putih dengan penambahan plasticizer gliserol dan filler TiO2, memperoleh alternatif kemasan plastik ramah lingkungan untuk permasalahan plastik konvensional yang sulit terdegradasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan edible film berbasis pati beras ketan putih sebagai pengamanan untuk memperpanjang masa simpan buah stroberi. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu, menurut Projes tahun 2022, menunjukkan bahwa edible berbasis pati dapat memperpanjang masa simpan buah-buahan dengan mengurangi kehilangan kelembapan dan memperlambat proses oksidasi. Penelitian ini bertujuan untuk menekan masa simpan buah stroberi menggunakan edible film dari pati beras ketan putih. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada jenis pati yang digunakan dan penambahan filler TiO2. Menurut Pitaloka et al. Tahun 2021, pembuatan edible film menggunakan pati beras ketan putih dengan penambahan gliserol sebanyak 30%. Hasil penelitian tersebut yaitu gliserol mampu menghasilkan sifat mekanis yang lebih baik. Perbedaan penelitian ini terletak pada filler TiO2 dan pengaplikasiannya pada beri. Menurut Sari et al. Tahun 2021, pembuatan edible film menggunakan pati beras ketan putih dengan penambahan gliserol sebanyak 30%. Penelitian tersebut yaitu gliserol mampu menghasilkan sifat mekanis yang lebih baik. Perbedaan penelitian ini terletak pada filler TiO2 dan pengaplikasiannya pada buah stroberi. Menurut Hidayati et al. Tahun 2022, menunjukkan bahwa penambahan gliserol meningkatkan sifat mekanik dan transparansi edible film. Hasil uji menunjukkan bahwa film dengan 30% gliserol memiliki elongasi hingga 150% dan transparansi 80%. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penambahannya filler TiO2 dan pengaruhnya terhadap masa simpan buah stroberi. Menurut Lestari et al. Tahun 2020, menunjukkan bahwa penambahan gliserol meningkatkan elastisitas dan daya tarik film. Hasil uji menunjukkan bahwa film dengan gliserol memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi, yaitu 2,5 MPa dibandingkan dengan film tanpa gliserol.
Perbedaan penelitian ini terletak pada pengaplikasinya pada buah stroberi. Kemudian menurut Nur Aini et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa penambahan TiO2 dalam edible film dapat memperpanjang masa simpan produk. Hasil uji menunjukkan bahwa film dengan 5% TiO2 akan memperpanjang masa simpan buah hingga 10 hari. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan pestisida gliserol dan pengaplikasiannya terhadap buah stroberi. Kemudian landasan teori pada penelitian ini yaitu dari kaya akan nutrisi. Permisi, Mbak. Lanjut saja langsung ke hipotesis. Oh ya, Pak. Hipotesis penelitian ini yaitu hipotesis 1, edible film menghasilkan gugus OH dan dapat meningkatkan karakteristik fisik edible film, maka penambahan TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 5%, dan 2% akan mempengaruhi sifat fisik edible film pati beras ketan putih berdasarkan parameter laju transmisi uap air dan kadar air. Hipotesis 2, TiO2 mampu menghasilkan matriks yang kuat dan dapat meningkatkan karakteristik mekanik edible film, maka penambahan TiO2 dengan variasi konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% akan mempengaruhi karakteristik mekanik edible film berdasarkan parameter ketebalan, kuat tarik, elongasi, dan modulation. Hipotesis 3, jika filler TiO2 yang digunakan dalam pembuatan edible film berbasis pati beras ketan putih dapat mempengaruhi karakteristik fisik serta mekanik edible film, maka penambahan konsentrasi filler TiO2 sebesar 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% pada edible film akan berpengaruh terhadap masa simpan buah stroberi yang dapat diukur melalui parameter uji susut bobot dan uji vitamin C pada buah stroberi. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan bulan Oktober hingga Desember tahun 2025 di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Alat dan bahan penelitian sebagai berikut. Prosedur kerja penelitian. Yang pertama, pembuatan pati beras ketan putih. Beras ketan putih dicuci, kemudian dikeringkan dan dihaluskan dan dicampurkan dengan aqua perbandingan 1:2. Kemudian akan menghasilkan ekstrak pati beras ketan putih. Ekstrak tersebut diendapkan selama 24 jam, kemudian endapan tersebut dipisahkan di keadaan suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian dihaluskan dan disaring, kemudian akan menghasilkan pati beras ketan putih. 5 gram pati beras ketan putih dilarutkan dengan mililiter aquades dan diaduk dengan magnetic stirrer selama 30 menit, kemudian akan ditambahkan 30% gliserol, kemudian akan diaduk dengan magnetic selama 5 menit. Kemudian variasi konsentrasi TiO2 akan dilarutkan dengan aquades dan diaduk dengan magnetic stirrer selama 45 menit. Dua larutan tersebut dicampurkan dan diaduk dengan magnetic stirrer selama 5 menit. Kemudian akan menghasilkan campuran larutan dan dipanaskan dengan suhu 50 derajat Celcius 10 menit. Larutan edible film tersebut dituang ke dalam cetakan akrilik dan dikeringkan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam. Kemudian edible film tersebut dimasukkan ke dalam desikator selama 24 jam dan dilepaskan dari cetakan dan dilakukan analisis FTIR. Yang ketiga yaitu edible film. Edible film kemudian dikarakteristik laju transmisi uap air, kadar air, ketebalan, kuat tarik, elongasi, dan modulation. Yang keempat itu pengujian susut bobot buah stroberi. Buah stroberi dicuci bersih, kemudian ditimbang dan dicelupkan dalam larutan edible film. Kemudian dikeringkan dan dilakukan uji susut pada hari ke-1, ke-3, ke-6, dan ke-9. Kemudian yaitu pengujian vitamin C buah stroberi. A. Pembuatan larutan asam ascorbat. Asam ascorbat dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian dilarutkan dengan aquades hingga tera, sehingga akan menghasilkan larutan 100 ppm. Kemudian pembuatan kurva kalibrasi. Larutan standar diambil sebanyak 0,2 mili, 0,3 mili, 0,5 mili, 6 mili, dan 0,7 mili. Kemudian diencerkan dalam labu ukur 100 mili dan ditambahkan dengan aquades hingga tera. Kemudian dihomogenkan dan diperoleh larutan dengan konsentrasi 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, 6 ppm, dan 7 ppm. Kemudian diukur serapan panjang gelombang 266 nanometer dan dibuat kurva kalibrasi. Kemudian dilakukan pengujian kadar vitamin C. Buah stroberi dicuci, kemudian di blender dan ditimbang sebanyak 10 gram filtrat buah stroberi, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili dan ditambahkan dengan aquades hingga tera. Kemudian dihomogenkan dan disaring serta dimasukkan ke dalam Meyer. Filtrat yang 5 mili pertama dibuang, terus filtrat selanjutnya ditampung sebanyak 10 mili dan dipipet serta diencerkan dalam labu ukur 50 ml dengan
pada hingga tera. Kemudian diukur serapan panjang gelombang 266 nanometer. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah sesi konfirmasi pertanyaan juga masukan untuk kedua presenter. Eh, yang pertama dari Wiwin Arfanudin untuk ke Rahma, mengapa dipilih aerogel sebagai material fotokatalis dan keunggulannya dibanding dengan material lain? Enggak, Mbak Rahma. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa silika aerogel itu memiliki densitas yang rendah, luas permukaan yang besar, kemudian konduktivitas termalnya juga rendah. Kemudian, jika dibandingkan dengan material lain seperti ambil contoh silika serogel, itu efisiensi katalisnya lebih tinggi silika aerogel dibandingkan dengan silika serogel. Kemudian juga luas permukaan yang dihasilkan oleh silika silika aerogel itu lebih besar sehingga lebih banyak situs aktifnya untuk reaksi fotokatalitik dibandingkan dengan silika serogel. Seperti itu. Oke, Apakah menjawab? oke. Dari Wiwin, apabila sudah cukup puas, silahkan ditulis di chat. Kalau belum, silahkan tambah pertanyaannya. Oke, berikutnya dari Arnodita Zenola. Tadi disebutkan pada metode sintesis nanokomposit ZNO silika aerogel dapat dilakukan dengan kalsinasi pada suhu 450 derajat selama 3 jam. Pertanyaannya, kenapa kok kalsinasi pada suhu dan waktu yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari yang disebutkan? Pengaruhnya apa? Temperatur sama waktu itu terhadap hasil sintesis. Silakan Mbak Rana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan penelitian yang terdahulu itu suhu kalsinasi 450 derajat Celcius itu menunjukkan degradasi metilen biru yang tinggi dan 3 jam itu cukup untuk memastikan konversi sempurna prekursor menjadi ZNO kristalin tanpa menyebabkan aglomerasi. Kenapa nggak lebih tinggi lagi? Karena kalau dilakukan di suhu yang tinggi itu dan dengan durasi yang lebih lama itu menyebabkan pertumbuhan kristal ZNO yang berlebihan sehingga ukuran partikelnya juga membesar dan luas permukaannya eh, spesifik sehingga aktivitas fotokatalisnya itu menurun seperti itu. Oke, untuk saudari atau saudara nih ya, Arnodita nanti silahkan di chat kalau sudah cukup. Apabila ada pertanyaan silahkan diketik lebih lanjut. Oke, berikutnya ada dari Puspa Kamelia. Untuk Rahma juga, indikator keberhasilan dari karakterisasi itu apa saja? Kapan dikatakan dia sudah jadi atau belum jadi? Gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karakterisasi yang dilakukan itu kan menggunakan 3 spektro, FTIR, XRD, UV-Vis, DRS. Untuk FTIR itu dirasa cukup jika munculnya adanya gugus silanol, kemudian siloksan, dan ada vibrasi ZNO. Kemudian kalau XRD itu ketika terlihat struktur amorf. Kemudian untuk UV-Vis DRS itu jika terbentuknya band gap pada 3,3 hingga 3,4 elektron volt. Seperti itu. Hmm. Oke, kalau DRF, sorry, DRUV ya, DRUV-nya itu langsung kehitung band gap-nya ya, atau langsung apa
apa namanya, yang terukur itu apa? Apakah band gap atau apa ya? Kalau UV, UV reflektan ya itu ya. Tahu nggak, Mbak? Kalau kalau di eh, grafiknya itu yang akan muncul itu HV dan alpha half V. Oke. Oke, sama ya untuk Mbak Puspa, nanti apabila sudah puas silahkan di chat. Berikutnya dari Hilma Ainya. Kenapa memilih metode sol gel dibandingkan metode sintesis lainnya? Presipitasi mungkin atau metode apa namanya, zat padat lainnya ya, sintesis yang lain. Monggo Mbak, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih metode sol gel itu karena sintesis ini dengan menggunakan ini itu cukup sederhana dan memiliki keunggulan juga. Yang salah satunya itu dilakukan pada temperatur yang rendah. Ya, salah satunya, maksudnya beberapanya itu ada temperatur rendah, kemudian dapat menghasilkan produk dengan kemurnian yang tinggi dan dapat diaplikasikan dalam berbagai kondisi. Kemudian juga dengan metode sol gel ini bisa dihasilkan silika gel yang memiliki kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan metode sintesis lainnya. Seperti itu. Oke. Ya, sama ya Mbak Hilma. Nanti silahkan apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa diketik di kolom chat. Berikutnya untuk Mbak Najwa, itu dari Anissa Isniatur Rohmah. Kenapa yang dipilih itu beras ketan putih? Terus apa ada yang apa namanya, karakteristik spesifik gitu ya dari ketan? Artinya padi itu kan bisa dari ini ya, dari singkong, dari kentang dan lain-lain. Kok dipilih yang beras putih? Kemudian apa potensi kelemahan yang mungkin muncul dari penggunaan padi ini untuk kemudian untuk mengatasi kelemahan tersebut yang dilakukan apa? Yuk silakan Mbak Najwa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk mengapa memilih beras ketan putih? Karena beras ketan putih memiliki amilopektin yang tinggi, sekitar 98 sampai 99% daripada roti yang lain. Film ini tuh cenderung kaku dan mudah menyerap air. Tapi ini tuh dapat diatasi dengan penambahan glycerol plasticizer sama TO2-nya sebagai filler. Itu tuh nanti untuk memperkuat sama memperbaiki filmnya. Oke, jadi ya karena kandungan partinya ya atau amilopektinnya relatif tinggi. Oke, berikutnya dari Tirta Sekar. Bagaimana peran gliserol sebagai apa, plasticizer dan apa fungsi utama dari TiO2 pada penelitian ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana peran gliserol sebagai plasticizer? Jadi gliserol itu tuh nanti bisa meningkatkan elastisitas sama fleksibilitas edible film. Terus juga nanti bisa mengurangi sifat rapuh dari edible film itu. Karena uh, namun dapat meningkatkan kadar air karena sifat higroskopisnya. Kemudian fungsi utama TiO2 sebagai filler itu tuh nanti TiO2 itu bisa meningkatkan sifat mekanik edible film dan menurunkan porositasnya, terus juga bisa memberikan perlindungan dari cahaya. Oke, mungkin tambahan dari saya itu ya, apa namanya, dijelaskan di ini ya apa? Dijelaskan di hipotesisnya itu ya. Perannya si gliserol itu kok bisa dia jadi meningkatkan fleksibilitas
Dan TiO2 itu mungkin coba dicarikan cahaya yang perlindungan terhadap cahaya itu cahaya apa yang dimaksud. Oke, berikutnya dari Lulu Rani. Kenapa uji susut bobot dan uji vitamin C jadi indikator kualitas buah stroberi? Mengapa uji susut bobot dan uji vitamin C menjadi indikator kualitas buah stroberi? Karena uji susut bobot itu nanti akan menunjukin seberapa banyak buah stroberi itu kehilangan air selama masa penyimpanan itu setelah dilapisi dengan edible film. Kemudian juga untuk kadar vitamin C itu nanti jadi indikator kualitas nutrisi buahnya yang mudah teroksidasi. Oke, bisa kasih ya rekomendasi lain mungkin selain uji susut bobot dan uji vitamin C untuk mengetahui kapan buah itu dikatakan masih bagus. Kalau biasanya sehari-hari maksudnya kapan kalau misalkan beli buah ke pasar itu kan milih-milih ya itu ya milih-milih. Nah itu tahunya itu masih bagus apa enggak? Mungkin ada rekomendasi Mbak Najwa. Mungkin bisa dilakukan uji warna juga, Pak. Bisa dilihat dari warna buah stroberinya nanti jadi sehat atau gimana. Oke, dari warna ada lagi mungkin. Mungkin itu saja sih, Pak. Oke. Baik, berikutnya dari Arya Hakim Indrajaya. Di hipotesis 1 tertulis OH mempengaruhi sifat fisik. Oke, sama ya ini tadi pertanyaannya dari apa namanya sama si Mbak siapa tadi itu. Plasticizer ya, plasticizer-nya itu kok bisa apa namanya seperti di hipotesis itu mempengaruhi sifat fisik. Bisa nggak dijelaskan singkat aja kira-kira caranya mempengaruhi itu dalam bentuk apa, Mbak? Jadi gugus pati itu kan sifatnya hidrofilik. Terus itu tuh gampang ngebentuk ikatan hidrogen. Terus juga edible film dari serol sama TO2 itu kan bisa ngebentuk ikatan hidrogen. Jadinya nanti si ini bisa mempengaruhi sifat fisiknya, gitu Pak. Oke. Tadi kayaknya tak baca sekilas, kayaknya terlalu sedikit ya itu ya terkait bagaimana apa gugus OH-nya tadi itu ya di bagian apa sih tadi itu berpikir ya ya jadi mungkin bisa diperjelas lagi di bagian kerangka berpikir kok kok bisa mempengaruhinya itu sama tadi seperti pertanyaan sebelumnya biar lebih jelas ada apa kerangka berpikirnya. Berikutnya dari Hela, apa dasar pemilihan TiO2 sebagai filler dibandingkan material lain dan bagaimana potensi risiko terhadap keamanan pangan. Terus konsentrasi kan 0,5 sampai alasannya apa Mbak kok dipilih dua? Mengapa memilih TO2 sebagai filler? Itu karena TO2 itu bisa memperbaiki sifat mekanik edible film. Kemudian edible film TO2 itu relatif stabil dan juga murah daripada misalkan ZNO. Kemudian potensi resiko terhadap keamanan pangannya itu kedua kalau digunakan dalam konsentrasi yang rendah itu tuh masih aman. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Namun kalau pakai apa konsentrasinya tinggi itu nanti akan menimbulkan toksisitas, Pak. Oke. Oke. Kalau Oh, kalau apa? untuk mengapa variasi konsentrasi TiO2-nya di rentang 0,5 sampai 2%, itu tuh
berdasarkan literatur itu konsentrasi segitu itu yang optimal untuk memperbaiki sifat mekanik edible film tanpa menimbulkan kerapuhan atau penurunan fleksibilitas edible filmnya. Oke. Itu yang resiko terhadap keamanan pangan belum tadi kayaknya dijawab. Masih aman ya? Ya, Pak, kalau dalam rentang segitu masih aman, Pak. Asalkan nggak digunakan dalam jangka panjang. Oke. Berikutnya, apakah ada potensi menghasilkan limbah dari produk nanokomposit ini, terutama dari penggunaan bahannya seperti NaOH dan asam citrat? Yuk, silahkan, Mbak. Oh, ini ke Rahma ya, sorry. Untuk Mbak Rahma. Mbak Iya, Rahma, apakah ada potensi menghasilkan limbah penggunaan kimia seperti NaOH dan asam citrat? ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, apakah ada potensi? Jelas ada. Hanya saja mungkin yang bisa kita lakukan sebagai praktik peneliti dan mahasiswa itu mungkin pada saat kita sudah tidak menggunakan limbah tersebut itu dibeda-bedakan limbahnya. Jadi ditulis ditulis ini limbah apa seperti itu. Oke, apa? Tapi ya pertanyaannya bukan cara penanganannya ya, tapi lebih ke apa? Lebih ke apakah ada potensi hasilkan limbah dari produksi ini karena pakai NaOH dan citrat ada ya berarti ya? Iya, Pak, ada. Ya ya, oke. Baiklah, mungkin itu ya tadi terkait. Oh ada lagi ya. Dari Eris, sorry, dari Eris Karisa. Ini untuk mahasiswa. Kan intinya pembuatan edible film ramah lingkungan, kemudian jadi solusi yang inovatif untuk mengurangi limbah plastik. Masalahnya kan masyarakat awam belum paham tentang ini ya, tentang penggunaan edible film ini. Terus kira-kira eh, apa ya? Apa strategi ya? Kira-kira gimana caranya Mbak Najwa memberi edukasi eh, pada konsumen gitu ya untuk beralih dari plastik konvensional, plastik edible film ini. Kira-kira mau ngapain? Apakah mau membuat poster atau mungkin mau bagi-bagi tips gitu ya atau apa begitu. Strateginya kira-kira gimana Mbak untuk eh, mengedukasi masyarakat supaya salah satunya untuk mengurangi plastik itu dengan menggunakan edible film. Silakan Mbak. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nanti itu strateginya bisa mungkin dilakukan edukasi publik melalui labeling. Labelingnya itu nanti dibuat informatif, terus bisa juga dilakukan semacam kayak kampanye kesadaran masyarakat itu agar edible film itu tidak hanya menggantikan plastik konvensional, tetapi juga bisa mendorong menuju sistem pangan yang berkelanjutan, sehat juga, terus bisa sehat bagi konsumen serta lingkungan juga, Pak. Gitu. Oke, baik. Sudah jam 14, saya rasa cukup. Masih ada waktu 30 menit. Berikutnya adalah sesi masukan, pertanyaan, dan juga konfirmasi dari Ibu Imelda selaku eh, penguji pada siang hari ini. Pada Bu Imelda, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Endar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk mahasiswa semua. Terima kasih. Saya hanya gini, ada dua hal yang saya respon. Pertama ke Rahma ya, yang kebetulan ini kan pembimbingnya saya gitu ya. Untuk Rahma, yang perlu diperhatikan adalah keberhasilan pembentukan sirogelnya dulu gitu ya. Jadi kan ini kan Anda dua kali sintesis ya sebetulnya ya. Pertama sintesis dari selulusanya dulu,
kemudian kompositnya. Nah, ini kan pekerjaan 2 ini otomatis karakterisasinya juga perlu lebih banyak. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan bagaimana bisa bekerja secara efisien. Ya nanti kita sambil diskusi gitu. Nah, untuk yang dari bimbingannya Pak Endar, mohon maaf siapa tadi namanya ya? Siapa Pak Endar? Mahasiswanya? Siapa? Najwa, Najwa Bu. ya? Najwa ya, Bu. oke Najwa. Oke. Ya, ya. Untuk Najwa, ya, ini kan Anda itu menambahkan edible filmnya dengan filler Titania ya? Ya. Iya, Ibu. Betul. Nah, ya. Kalau pertanyaan saya gini, ini Anda prekursornya pakai apa? Bahannya apa? Dari apa? Bahan Titanianya itu dari larutan atau dari padatan yang ditumbuk misalkan? Apa? Nanti belinya yang padatan, Ibu. Berarti sudah jadi kan? TiO2 sudah jadi ya? Iya, yang sudah jadi. Nah, itu berarti sudah kristalin, ya. Nah, sekarang persoalannya, kalau Anda menggunakan titanianya itu dari bahan yang sudah jadi, kemudian Anda tumbuk ya dengan harapan dihasilkan selembut sekecil mungkin, tetapi tetap sepertinya akan berkontradiksi dengan plasticizer-nya, gitu. Karena ini sudah padatan dan padatan itu biasanya sudah kristalin. Kalau kristalin namanya kristal itu kan karakternya kuat ya, kaku gitu kan. Berbeda kalau fillernya itu dari titanianya diambilkan dari yang masih prekursor, misalkan titanium klorida gitu ya. Itu bisa. Nah, kalau dari larutan itu kan tidak harus kristalin. Untuk produk Anda kan nggak harus kristalin karena kan tidak untuk fotokatalisis kan, tidak untuk aktivitas fotokatalitik. Jadi titania yang amorf pun itu sudah bisa. Gitu kan. Nah, makanya ini gimana kira-kira untuk mensiasati ini? Apakah sudah ada referensi sebelumnya yang menggunakan titania dari bahan padatan sehingga dia berhasil sebagai filler atau baru mau trial yang sekarang baru mau nyoba yang sekarang ini. Karena setahu saya selama ini kalau mau buat komposit edible film itu bahan titanianya dari yang masih bentuk prekursor, belum jadi fase kristal, belum amorf pun titania itu jarang ya amorf ya. Kalau pada dia pasti bisanya sudah kristal. Begitu kira-kira pertanyaan dan mungkin sekaligus pertimbangan gitu ya, masukan untuk berikutnya. Begitu Najwa, silakan direspon. Kalau yang sintesis edible film dari pati beras ketan putih dengan sterol sama TiO2 itu tuh belum pernah dilakukan, Bu. Jadi ini baru masih mau dicoba pakai yang padatan gitu, Bu. Mungkin nanti bisa di apa ya? Mungkin nanti bisa menggunakan yang larutan saja supaya hasilnya itu lebih maksimal gitu, Ibu. Oh iya, berarti belum pernah ya menggunakan filler dari padatan titania kan? Belum ya? Ya, itu jadi pertimbangan ya, karena selama ini kalau pakai titania yang sudah bak ya, sudah padatan powder, itu faktor kristalin nggak bisa dihilangkan kalau sudah nyampur dengan komposit, apalagi ini untuk plasticizer. Bagus, memang banyak edible film menggunakan titania karena dia memiliki kemampuan antibakteri juga ya, itu sudah terbukti. Cuman ya itu biasanya memang menggunakan yang dari bahan prekursor sehingga tidak perlu dibuat kristalin. Maka Anda nggak memanaskan kan, tidak dikalsinasi kan ini? Ya, gitu ya. Ya, baik ya sudah nanti coba didiskusikan kembali dengan mungkin dengan Pak Endar atau bagaimana. Saya kira itu dari saya Pak Endar, terima kasih banyak bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Bu Imelda atas masukan dan juga sarannya. Ada dua hal ya tadi ya untuk Rahma, satu itu ya perlu perlu menjelaskan dan juga membuat strategi untuk sintesis fotokatalisnya ya. Termasuk juga ini prinsipnya kan Anda bikin aerogel, terus kemudian bikin ZNO, kemudian dijadikan satu, itu kan
Mungkin step-stepnya banyak ya. Jadinya nanti supaya bisa dibuat strategi gerak-gerak, bikin plan E, plan B, kira-kira itu nanti kalau misalkan nggak jadi seperti apa. Terus kemudian untuk yang Najwa juga ya tadi benar sekali ya. Jadi ya ibaratnya kayak anu ya, misalkan air terus kemudian dimasukin pasir gitu ya. Pasir itu kan SI2. Ya itu juga kalau Anda masukkan pasir itu kan dia nggak mau larut ya. Pasirnya nanti mestinya akan mengendap dan memang kalau padatan itu nanti dia ya, anu apa namanya dia itu akan mengendap di bawah. Beberapa kali juga kayaknya kakak tingkatmu itu pernah juga pakai TI2 atau bukan TiO2, ZNO atau mungkin yang lain ya. Tapi jadinya itu adalah di dalam plastiknya itu nanti bagian atasnya itu nggak ada O2-nya, TiO2-nya itu ada di bawah. Jadi mungkin tadi seperti disampaikan Bu Imelda dipertimbangkan jangan menggunakan TiO2 pada tapi coba yang dalam bentuk garam ya garam. Kalau garam itu kan dia kalau dimasukkan ke dalam air itu kan dia anu ya terlarut ya. Ya jadi kalau pasir tadi kan karena dia padatan bukan garam pas dimasukkan dalam air ngendap. Tapi kalau misalkan NaCl dimasukkan ke dalam air itu kan dia ion jadi Ti4 plus ya juga Cl min. Sorry kok Ti sih NaCl, Na plus dan Cl min. Nah nanti mungkin bisa pakai prekursor yang mungkin ada TiCl4 misalkan atau mungkin TiSO4 atau mungkin TI yang lain sehingga apa ya memang beberapa kali kakak tingkatmu itu membuat edible film itu atau plastik biodegradable itu permasalahannya homogenitas itu dia nggak bisa homogen. Mungkin nanti masukan dari Bu Imelda bisa menjadi pertimbangan. Itu Mbak Rahma. Baik, Bapak. Oke, berikutnya masukan dan afirmasi dari saya, tapi saya kayaknya mau lebih ke masukan aja ke Mbak Rahma dulu ya. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat di sini, saya cuma mau meluruskan aja ketersambungan antara rumusan masalah, tujuan, sama hipotesis. Yang mana nanti itu berpengaruh sama kesimpulan yang akan kamu tarik ya Mbak ya. Yang pertama itu rumus dan tujuan. Ini kan rumusannya adalah bagaimana sintesis silika aerogel berbasis abu kulit bum sebagai pendukung nanokomposit ZNO untuk aplikasi fotokatalis degradasi metilen biru dengan metode Solder pada suhu kalsinasi 450 dan waktu kalsinasi 3 jam. Terus kemudian tujuannya untuk mengkaji sintesis silika aerogel sebagai pendukung nanokomposit. Kemudian untuk fotokatalis nyambung ya antara rumusan dengan tujuan itu nyambung untuk nomor 1. Nomor 2, bagaimana karakterisasi nanokomposit yang dihasilkan dengan menggunakan FTIR ini kemudian untuk menganalisis karakterisasi nanokomposit yang dihasilkan dengan menggunakan FTIR. Oke, masih nyambung ya. Mana aktivitas nanokomposit aerogel berbasis kulit untuk mendegradasi zat warna metilen biru kepada variasi waktu dan kondisi awal larutan metilen biru. Oke, ini nyambung ya. Ini mestinya nomornya 3 ya, bukan nomor 4 ya. Setelah 1, 2, 3, bukan untuk nomor 4. Oke, sekarang kita lihat ke hipotesis. Hipotesisnya, hipotesis itu ya. So, kalau misalkan, ini kan ada pertanyaan gini ya Mbak ya. Bagaimana sih, tadi kan ada pertanyaan juga tadi itu indikator hasilnya itu apa?
Terus kemudian yang kedua tadi apa ya tadi ya? Ya pokoknya intinya itu ya. Jadi bertanya tentang ini kok untuk persatu ini pertanyaan ini itu kira-kira kan kamu sudah membaca penelitian orang dan sudah membaca apa namanya sudah membaca teori itu kira-kira untuk nomor satu ini apa Mbak parameternya Mbak? Kamu kok tahu sintesisnya itu sudah jadi atau belum itu dari mana Mbak? Di penelitiannya itu ada ada penjelasannya bahwa itu dihasilkannya mirip dengan yang akan saya teliti juga, Pak. Terus di apa namanya? Kemudian kan diaplikasikan juga ke foto degradasi, yaitu hasilnya itu juga eh, mirip atau sama dengan yang diharapkan. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini ya, artinya kan kamu bertanya tadi ya, kenapa, bagaimana sintesnya. Nah, terus mungkin perlu dikasih parameter ya, Mbak ya. Dan waktu dengan parameter, apa ini? Parameternya apa gitu. Tadi kan katanya mirip-mirip itu apa? Ini kalau kita lihat di ini, kita lihat di hipotesisnya, maka dihasilkan silika aerogel berpori tinggi. Apakah Anda melakukan uji porositas? Tidak, Bapak. Ya, ini kan di hipotesis ini dihasilkan silika aerogel murni berpori tinggi. Apakah Anda menguji apa porositas? Tidak, Bapak. Oh enggak ya. Nah itu dia mungkin apa ya istilahnya parameternya ini mungkin nanti ini ya ini kan parameter. Ini berarti kan porositas tidak dilakukan. Mungkin nanti bisa diganti ya. Misalkan kayak opo, misalkan penampakan fisik ya. Penampakan fisik apakah apa namanya warnanya putih atau apa ya warnanya putih warna endapan putih gitu ya atau apalagi biasanya randoman berapa ya artinya langsung kelihatan gitu loh Mbak parameternya atau mungkin pakai parameter apa lagi endapannya putih randomannya sekian terus bentuknya mungkin Terus ya bentuk kristalnya tajam-tajam atau mungkin ya tajam-tajam atau apa begitu. Intinya dikasih parameternya ya Mbak ya. Dengan parameter misalkan randoman, terus apa mau, warna kristal, atau DLL gitu. Nanti silakan ditambahkan itu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana karakterisasi? Karakterisasi kira-kira karakterisasi atau karakteristik karakteristik. itu ya. Jadi Anda itu mau menjelaskan caranya mengkarakterisasi atau mau menjelaskan caranya mengkarakterisasi atau Anda mau menjelaskan sifat dari nanokomponen? Menjelaskan sifat ya, Pak. Oke, sifatnya ya. Ini Anda menggunakan parameternya apa? Menggunakan parameter FTIR, XRD, dan UVV. Nah, itu ya nanti coba kita lihat. Nah, sekiranya yang sudah kamu baca, kira-kira dia jadi apa, Mbak? Karakteristiknya itu ada di sebelah mana? FTIR-nya nanti kayak apa? XRD kayak apa? Dan UVV-nya kayak apa? Mungkin udah menjelas, udah mencoba mencari literatur belum? Yang tadi kalau misalnya FTIR itu muncul adanya gugus silanal itu tadi, Pak. Gugus apa? Silanal, siloksan, Hah? kemudian ada terbentuknya vibrasi ZNO dan interaksi antara ZNO dan eh, silikanya, Pak. Hmm. Nah, FTIR itu biasanya anu ya Mbak ya. Apa? FTIR itu kan biasanya gugus fungsi. Iya, Itu nek Pak.
Tahunya nek ada interaksi dari mana, Mbak? Em, Apa kira-kira? kalau berdasarkan literatur itu ada di suatu bilangan gelombang gitu, Pak. Kalau di literatur itu di sekitar 950. Oke, nah itu ya mungkin bisa dilengkapi ya hipotesisnya yang ditunjukkan dengan adanya serapan gitu ya. Atau mungkin nanti silakan ditambahkan sendiri ya pada bilangan gelombang besar gitu. Ya, Terus Bapak. naik sekiranya XRD itu juga apa? Itu nanti fasa kristalin itu nanti yang terbersih itu kira-kira dia Anda melihatnya dari sorry, Anda melihatnya dari parameter apa itu XRD-nya? Ada anu nggak? Saran nggak kira-kira? Tapi itu tadi intinya masukan itu ya, maksudnya tambahin hipotesisnya ya. Jadi pada dalam matriks silika anode dalam bentuk apa begitu ya. Misalkan apakah apakah ini pergeseran dua theta atau mungkin pergeseran apa intensitas atau apa begitu. Nanti silakan ditambahkan. UV phase Hmm, juga sama ya. Ini ya. seperti yang saya tanya tadi kan dia Anda langsung ngomong apa celah pita begitu. Padahal yang dari UV phase itu kayaknya bukan celah pita deh. Nanti coba apa dicari ya itu sebenarnya menunjukkan apa begitu ya. Dari UV reflektan itu ya. Jelaskan parameternya. Kalau nggak salah celah pita itu dihitung ya Mbak ya, bukan bukan langsung ketemu celah pitanya sekian. Iya, Oke, Bapak. Dihitung dulu. kemudian nomor 3 itu bagaimana aktivitas nanokomposit. Oke, kita lihat di hipotesis. Maka efisiensi. Nah, efisiensi. Anda mau nyari efisiensi apa mau nyari efektivitas? Kok mana tadi? Ini kan dia di apa? Di nomor 3 pertanyaan bagaimana aktivitas nanokomposit. Nah, ini kok yang di sini maka efisiensi. Nah, efisiensi degradasi, degradasi apa? Degradasi. Yang mau dihitung apa, Mbak? Efisiensi atau efektivitas? Aktivitasnya, Pak. Oke, nanti diperbaiki ya. Terus berbat mendegrad untuk mendegradasi zat pada variasi waktu konsentrasi awal. Oke, secara signifikan oleh variasi waktu kontak, konsentrasi awal dan nilai pH. Nah, tapi mau ngukur variasi waktu dan konsentrasi awal apa? Variasi waktu, konsentrasi awal dan nilai pH. Eh, yang variasi waktu dan konsentrasi awal saja, Bapak. Oke. Digenake ya Mbak ya, tapi anu Mbak apa masih nanti coba dipastikan juga kira-kira apakah ini sudah cukup atau belum. Termasuk nanti untuk menarik kesimpulannya ya. Jadi antara rumusan tujuan dan juga hipotesis itu harus selaras. Jangan nanti ya kayak tadi ya, yang satu ngomong aktivitas, yang satu ngomongnya efisiensi. Nah itu saja nih yang diukur itu apa? Efisiensi atau eh, apa namanya efektivitas. Tapi efektivitas ya rencananya ya. Iya, Bapak. Oke. Untuk Mbak Najwa masih ada waktu 10 menit. Oke, kurang lebih sama ya untuk Mbak Najwa. Saya mau memakan dulu antara rumusan tujuan dan juga apa mau hipotesis ya. Tujuan. Rumusan sih. Rumusan ini memang bagaimana kasih gugus fungsi menggunakan FDIR, CC. Bagaimana identifikasi
Oke, terhadap karakteristik fisik berdasarkan parameter laju transmisi uap air dan kadar air. Oke, cocok ya. Nomor 2, bagaimana pengaruh penambahan parameternya ketebalan, kuat tarik, elongasi, dan modulus yang. Oke, Mas Bung. Terhadap massa simpan, ujinya susut bobot dan uji vitamin C. Oke, sekarang kita coba lihat hipotesisnya ya. Nyambung ora? Ini ya, ini yang pertanyaan. Terus kemudian masuk ke maka penambahan TiO2 dengan variasi akan mempengaruhi sifat fisik edible film. Oke, oke, nyambung. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan kuat tarik? Oke, maka penambahan dengan variasi mempengaruhi karakteristik kanik edible film. Oke, nyambung. Nomor 3, bagaimana pengaruh penambahan? Hipotesisnya adalah apa? Oke, iya. Mungkin lebih spesifik aja ya Mbak ya, untuk Mbak siapa jenenge? Untuk Mbak eh, Najwa ya. Itu nanti untuk hipotesisnya itu ini udah nyambung, cuma mungkin bisa lebih detail kira-kira kalau misalkan dia itu mempengaruhi VTR dan kadar air, kira-kira ini naik apa turun gitu ya. VTR-nya naik apa turun? Kalau bisa ya. Artinya mungkin kalau ada penelitian sebelumnya, kadar airnya juga bagaimana kira-kira dia naik atau turun. Terus berpengaruhnya itu berpengaruh dalam hal apa gitu ya. Yang kedua itu mekanik berdasarkan parameter ketebalan. Ketebalannya itu kira-kira apa? Menaiknya ketebalan gitu ya. Berpengaruh itu kan kayaknya masih terlalu umum ya. Berpengaruhnya kayak apa? Kira-kira ketebalannya naik atau turun, kemudian kuat tariknya itu juga naik apa turun. Terus apalagi tadi itu elongasi ini juga ya di coba ini kira-kira naik atau turun ya. Terus untuk hipotesis 3 itu berpengaruh. Oke, bobotnya itu kira-kira nanti bisa apa begitu ya? Bisa apakah dia tetap atau susut bobotnya berkurang atau bagaimana? Vitamin ini uji vitamin C ini yang diukur apanya juga ya Mbak ya? Ini parameternya apa ini? Apa Mbak? Coba dijawab dulu, Mbak. Parameter vitamin C-nya ukur apa? Apakah kadarnya atau apa, Mbak Najwa? Nanti kadar vitamin C-nya, Pak. Kadarnya ya. Atau mungkin aktivitas atau apa begitu saya. Coba nanti dipastikan dulu ya, ini yang diukur apa. Susut bobot ini berarti berat ya. Kalau susut Iya, bobot Pak. diukur apa? Iya, susut bobot nanti berat dari buah stroberinya. Dalam waktu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 9 hari, Bapak. 9 hari. Cukup itu 9 hari. Nanti itu dilakukan penimbangan pada hari ke-1, ke-3, Mm-mm. ke-6, sama hari ke-9, Pak. Berarti kan ya, pertanyaan saya kira-kira 9 hari cukup nggak? Apakah sudah bisa membuktikan, oh ini ternyata susutnya berkurang atau nggak berkurang? Kalau dari literatur yang saya baca itu sudah bisa membuktikan, Pak. Oke. Ya tapi ya dicek lagi ya kira apa namanya, apakah itu dianggap sudah cukup atau tidak cukup. Nanti intinya tujuan Anda nge-lab itu
adalah hipotesis ya. Jadi saya dan Bu Imelda di sini sudah membimbing kira-kira kan caranya berpikir ilmiah itu seperti itu ya. Jadi ada mencari masalah dulu, di mana masalah itu adalah ketika teori tidak sesuai dengan kenyataan, ya itu nanti menimbulkan masalah. Salah itu nanti dilakukan penelitian. Nah, Anda baca literatur orang lain sudah meneliti apa, terus kemudian Anda bisa tahu di mana letak kebaruan atau apa yang akan Anda teliti, perbedaannya apa dibandingkan penelitian orang lain. Terus Anda baca-baca teori, Anda angka berpikir, akhirnya dapat hipotesis. Hipotesis itu dugaan ya, hipotesis dugaan. Yang namanya dugaan itu bisa jadi benar atau tidak benar. Kalau yang akhir-akhir ini misalkan Pak Nadiem Makarim itu diduga korupsi laptop, itu baru diduga ya. Jadi Anda langsung menghakimi bahwasannya Pak Nadiem itu pasti korupsi. Belum, masih diduga. Jadi kalau dihukum itu tuh urut-urutannya pertama itu saksi. Jadi kalau ada suatu masalah itu pertama levelnya itu saksi, itu belum bersalah ya. Kalau udah saksi nanti tersangka itu belum salah ya. Tersangka itu belum salah. Terus kemudian tersangka nanti kalau udah di pengadilan namanya terdakwa, itu juga belum salah. Hakim sudah memutuskan bersalah atau tidak bersalah, baru kita bisa mengatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Tapi kalau sebelum itu masih diduga, yang namanya diduga itu atau hipotesis itu belum tentu salah. Sehingga kenapa kok saya Imelda mengarahkan Anda untuk merumuskan hipotesis? Jadi tujuan Anda nge-lab itu nanti adalah membuktikan apakah hipotesis Anda itu benar atau salah. Dengan cara melakukan variasi-variasi, melakukan pengujian temperatur, dan lain-lain. Kemudian dari data yang didapatkan, nanti membuktikan apakah hipotesis 1, 2, 3 itu benar, atau hipotesis 1, 2, 3 itu salah, atau hipotesis 1 sebagian parameter lain salah. Sehingga baru Anda boleh menarik kesimpulan apakah sesuatu itu hipotesisnya benar atau keliru. Baik, sudah jam 14.30. Saya rasa cukup. Saya ucapkan selamat kepada kedua presenter. Yang penting berikutnya masuk lab. Jangan patah semangat ya. Itu sekali lagi saya nggak nakut-nakutin, tapi emang faktanya penelitian itu berat. Ya, intinya penelitian itu tidak sama seperti di jurnal. Jurnal itu kalau saya melihatnya ini ya, apa seperti sosial media, tempatnya pura-pura bahagia. Ya, jadi apa sosmed apa Instagram, TikTok itu kayaknya di TikTok joget-joget sambil melet-melet, goyang-goyang gitu. Kayaknya bahagia banget hidupnya ya. Tapi itu di depan kamera, di belakang saya nggak tahu ya apakah memang sebahagia itu atau mungkin tidak bahagia itu. Demikian juga dengan jurnal ya. Jurnal itu kayaknya indah banget ya. Anda campurkan A tambah B dicampur, nanti ada endapan terus kemudian biarkan 1 malam, dikalsinasi, itu nanti akan jadi endapan warnanya putih, terus porositas tinggi atau apalah begitu. Itu kayaknya indah banget ya, nyampur jadi. Saya bukan nakut-nakuti, tapi menyampaikan fakta apa adanya. Nanti di lab itu nggak akan seindah di jurnal, ya seperti sosmed tadi. Kehidupan sebenarnya itu nggak akan seindah di Instagram atau TikTok atau apalah, ya, atau YouTube. Poin saya adalah sebaiknya Anda jangan sampai patah semangat ya. Jadi kalau nyoba gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Udah kayak MLM ya saya ya. Tapi poinnya itu, jadi jangan sampai kemudian Anda patah semangat. Kalau misalkan Anda bingung, Anda bisa hubungi pembimbing untuk berkonsultasi. Saya harapkan nanti Anda juga tetap rajin konsultasi ya, meskipun sudah nge-lab, hubungi pembimbing konsultasi. Ini data saya dapatnya begini, ini saya dapatnya begini. Jangan kemudian masuk lab terus ngilang ya, 2 bulan, 3 bulan ngilang, balik-balik, waduh apa, mohon maaf Bu, saya pengen segera lulus gini-gini, waduh. Padahal udah mau yudisium Pak, ini minta tolong segera Pak, segera. Jangan seperti itu ya, tapi nikmati prosesnya, apa namanya, jangan patah semangat meskipun gagal berkali-kali. Oke, demikian saja. Saya cukup
mari kita tutup seminar proposal kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Endar. Iya, sama-sama. Udah Bu pamit Imelda ya, mau mahasiswa tambahan nggak, sekalian. Bu? Enggak, saya kira tadi sudah cukup banyak yang disampaikan Pak Endar dan Oh iya. mohon para mahasiswa bisa memperhatikan ya, udah semua udah benar itu udah terbaik Pak Endar memberikan arahan gitu ya. Terima kasih banyak, tetap semangat. Baik, Assalamualaikum. Bu. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.